Selamat siang Sobat Tiki dimanapun Anda berada, dan semangat lebih baik untuk semua yang sudah join webinar kita kali ini. Saya Tara Budiman yang akan memandu acara ini dan mengucapkan terima kasih buat semua Sobat Tiki yang sudah join dan hadir di webinar kita kali ini tentunya. Dan sedikit informasi nih buat Sobat Tiki ya. Kalau webinar Tiki kali ini sudah masuk ke episode yang kelima. Waduh, luar biasa sekali. Ini adalah merupakan live talk show persembahan dari Tiki untuk para online seller, buyer, dan juga masyarakat yang agar bisa memiliki edukasi tentunya. Dan bisa survive dan memiliki inovatif di masa-masa atau di kondisi seperti ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir ya buat Sobat Tiki semuanya. Hari ini kita punya tema yang menurut saya bermanfaat untuk Sobat Tiki dimanapun Anda berada. Kali ini tema webinar kita adalah UMKM tetap eksis di saat krisis. Wow, yang pastinya bermanfaat untuk seluruh Sobat Tiki nih. Karena akan disampaikan oleh ahlinya ahli, pakarnya, dan salah satu sahabat saya, siapa lagi kalau bukan Mas Didit Maulana yang juga concern terhadap UMKM di Indonesia tentunya. Tapi sebelum kita mulai webinar kita kali ini, saya akan menjelaskan beberapa peraturan nih untuk para Sobat Tiki ya, mengenai arahan selama talk show berlangsung agar semuanya merasa nyaman dan juga tentunya nggak gerusak-gerusuk gitu ya. Yang pertama ya, peraturannya adalah pastikan Anda sudah berada di tempat yang nyaman untuk mengikuti webinar ini. Ingat, kalau kalian sudah nyaman artinya sayang, itu dia kan. Dan yang kedua, pastikan koneksi internet dalam keadaan stabil dan jangan lupa untuk baterai laptop nih atau handphone dalam keadaan penuh. Karena kan nggak lucu tiba-tiba lagi seru-seru dengerin ilmu dari Mas Didit, mati handphone dan juga laptopnya. Ya jangan sampai. Selain itu, selain pembicara, hanya moderator, yaitu saya, yang dapat memiliki akses berbicara. Untuk peserta, kalau ingin berinteraksi atau Sobat Tiki ingin bertanya langsung aja boleh di kolom komentar atau di chat room ya. Durasi talk show setiap sesinya akan berlangsung kurang lebih dari 30 menit. Ya, dan setelah itu kita lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Dan sesi tanya jawab akan dibuka melalui chatboard yang akan dibacakan oleh saya dengan format, ingat nih, format kalau mau nanya ya, langsung aja formatnya nama, spasi, nomor handphone, spasi pertanyaannya. Sekali lagi ya, kalau ingin bertanya nih Sobat Tiki langsung aja tulis nama, spasi, nomor handphone, spasi pertanyaannya. Dan selain itu, selain ilmu yang akan kita berikan di webinar kita kali ini, ada yang berbeda. Nah, apa nih yang berbeda? Karena kita bertabuh hadiah di mana-mana. Salah satunya adalah kita punya games yang pertama yang akan kita mainkan, yaitu Kahoot. Nah, pada bingung kan? Kahoot itu apa? Aku jelasin nih ya. Kalau ada yang belum tahu, saya akan beritahukan cara bermainnya. Ya, tinggal masuk ke websitenya Kahoot di www.kahoot.it atau kahoot.it. Nanti setelah masuk ke web tersebut akan keluar kolom permintaan kode. Nanti saat kita akan bermain di situ ya, Sobat Tiki, di situ akan ada kodenya untuk ikutan bermain ya. Jadi di sini kalian bisa lihat nih mekanisme bermain Kahoot. Setelah itu Sobat Tiki tinggal isi jawaban sesuai pertanyaan yang ada di game Kahoot tersebut. Yang kedua, buat Sobat Tiki jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita punya banyak sekali hadiah buat kalian semuanya yang akan bertanya di webinar kali ini. Tuh, kurang apa lagi? Udah diberikan ilmu, udah dikasih yang namanya hadiah-hadiah. Udah pasti seru deh. Makanya jangan kemana-mana buat Sobat Tiki. Pantengin terus webinar kita kali ini sampai habis tentunya. Dan sekali lagi, Tara ingin menyampaikan juga buat Sobat Tiki, ini sebuah program dari Tiki yang berguna nih untuk kita-kita
yang punya bisnis online. Apalagi kalau bukan Sherlock atau seller online booking. Nah, ini nih, Tiki punya program yang namanya Sherlock, seller online booking. Nikmati kemudahan pengiriman untuk bisnis online Anda dengan bergabung di program Tiki Sherlock. Karena apa? Karena banyak sekali manfaatnya. Nggak cuma manfaatnya, tapi bonus-bonusnya juga luar biasa. Yang pertama nih, ada diskon 18%. Wow! Berikutnya ada bonus bulanan hingga 7%. Sebentar, udah dikasih diskon 18%, ada bonus bulanan juga hingga 7%. Dan gratis penjemputan. Coba tuh. Kurang apa lagi coba Tiki ya. Selain itu ada integrasi API dan juga sistem pembayaran yang mudah dan bisa bayar 2 hari setelah transaksi. Jadi Sobat Tiki tunggu apa lagi, langsung aja bergabung kita di program Tiki Sherlock tentunya. Dan nih ya, buat Sobat Tiki nih, sebenarnya aku pengen curhat sedikit ya. Jadi kalau Sobat Tiki dimanapun kalian berada, mungkin kita mempunyai permasalahan yang sama. Di masa pandemi seperti ini, bikin kita tuh pusing. Mulai dari gimana caranya supaya stok barang kita tetap terjual, gimana caranya UMKM kita tuh, usaha kita ini terus meningkat. Ini nih gara-gara pandemi nggak kelar-kelar nih. Mi, kapan sih kelarnya? Aku kan jadi pusing. Aku tuh, kalau ngomongin masalah seperti ini nih, aku butuh teman untuk berbicara. Nah, Nah, pusing boleh, galau jangan. saya kaget loh. Bapak datang dari mana pakai Tiki ya? Langsung dijemput tadi. Oh, itu dia tuh enaknya Tiki. Di sini ada Mas Didit Maulana. Yeay. Mas Didit Maulana sudah hadir di sini. Mas Didit kan di sini mau memberikan ilmu untuk teman-teman UMKM juga. Betul. Karena hari ini nih ada ribuan orang yang sudah bergabung yang pengen dengar ilmu dari Mas Didit. Biasanya cuma bisa kita dengar di media sosial Mas Didit aja. Betul. Ya. Dan buat kenapa aku juga pengen jadi host di sini MC? Karena aku mau belajar juga dari pakarnya pakar, ahlinya ahli, Mas Didit Maulana. Aduh. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang sudah tahu, aku remind lagi nih ya, kalau Mas Didit Maulana ini adalah seorang desainer dari salah satu mungkin lokal brand yang paling ternama, yaitu Ikat Indonesia. Orang yang paling concern yang saya tahu tentang budaya Indonesia, peninggalan-peninggalan budaya Indonesia, apalagi kain tenun. Dan nggak cuma itu aja, apalagi yang namanya UMKM lokal. Orang yang pengen banget, kita sama-sama sukses, nggak mau sukses sendiri katanya. Yuk, bisa yuk. Ya bisa yuk. Gitu. Jadi gimana nih Mas Didit, apa yang ingin dijelaskan di sini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Oke. Mulai dari menjelaskan situasi sekarang gimana. Betul. Kemudian cara kita beradaptasi. Baik. Yang ujung-ujungnya adalah pengen agar teman-teman UMKM, Ya. para Sobat Tiki ini Ya. bisa punya ide kreatif. Agar bisa tetap bertahan dan tetap eksis di masa krisis. Tuh ya, harus eksis di masa krisis. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Didit, silakan. Siap. Oke. Halo semuanya, para Sobat Tiki dimanapun berada. Hari ini super spesial banget. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana caranya kita bertahan di era krisis. Betul. Nah, dengan adanya pandemi yang mungkin untuk sekarang ini sudah menginjak 9 bulan. Nah, jadi kan sekarang tidak hanya menguatkan secara mental, tetapi kita juga harus menguatkan secara bisnis plan kita. Rencana ke depan mau seperti apa. Nah, hari ini saya akan mulai. Nah, ini mungkin bisa langsung kita lihat. UMKM tetap eksis di saat krisis. Ya, jadi ini kelasnya. Biasanya sih kelas Jadi Gini Belajar Bersama. Kita sendirian, tapi hari ini kita bareng-bareng bersama dengan Tiki. Perkenalan, nama saya Didit Maulana. 5 tahun saya bekerja di dunia broadcasting dan media, sehingga saya punya banyak kenalan. Dan juga 7 tahun saya bekerja di dunia retail, sehingga sekarang adalah saya memiliki dasar-dasar untuk punya ilmu untuk dibagikan kepada teman-teman tentang bagaimana membuat retail di Indonesia. Nah, kenapa saya ceritakan hal ini? Karena tidak ada yang kebetulan terjadi di hidup kita. Apa yang terjadi di masa yang lalu, proses hidup kita itu adalah aset untuk Anda sebagai para calon-calon pemilik brand dan juga para penggiat UMKM. Tim saya hari ini ada Ditya Brand Strategist dan juga Aulia yang
Research and Promotion yang membantu saya untuk menyusun presentasi hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berinvestasi. Investasi yang dilakukan hari ini adalah investasi kepada diri Anda sendiri, investasi untuk mendengarkan saya, Mas Tara, dan nanti ada teman saya yang spesial juga. Hari ini kita akan berbagi ilmu. Dan apabila nanti akan ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Investasi untuk diri sendiri, mengapa ini menjadi sangat penting? Nah, saya berbagi dari awal pandemi sampai sekarang, alhamdulillah sudah lebih dari 5.000 orang kita berbagi ilmu, dan banyak juga yang sekarang justru lebih sibuk katanya, karena banyak sekali kreasi dan ide-ide inovasi yang keluar setelah mengikuti dan terbuka idenya setelah mengikuti webinar. Berikan seseorang satu ikan, maka kamu telah memberikan dia makan hari itu. Tetapi ajari dia cara mencari ikan, cara mengail ikan, maka kamu telah memberikan dia makan seumur hidup. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi mungkin saya tidak memberikan strategi influencernya siapa yang tepat dan segala macam, tapi kita akan belajar bagaimana membangun sebuah pohon yang akarnya kuat. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan yang pondasinya kuat. Karena tidak mungkin kita mau ngomongin marketing, influencer, dan segala macam tanpa pondasi dan bisnis plan yang tepat. Menu hari ini adalah yang akan kita pelajari bersama ya teman-teman. Pertama adalah situasi. Saya akan menjelaskan situasi seperti apa yang sedang kita hadapi bersama. Kemudian setelah tahu situasinya, kemudian kita bisa beradaptasi. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa adapt, agar kita bisa tetap berjalan di era situasi seperti sekarang. Dengan beradaptasi, maka kita akan mengubah pola pikir kita. Mungkin zaman dulu pola pikirnya harus ABC, sekarang mungkin D, E, F, atau yang lain-lain. Dan pola pikir ini akan mengadakan perubahan tidak hanya di produk, tetapi juga strategi marketing dan bagaimana cara kita mendistribusi produk kita. Yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan sales. Saya akan menjelaskan situasi yang kita alami sekarang. Di sebelah kiri ini saya ambil dari piramida Maslow. Ya, jadi di sebelah kiri ini teman-teman lihat ada piramida. Zaman dulu kita akan memenuhi yang di sebelah atas, yaitu bagaimana mengaktualisasi diri, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita untuk membeli baju, beli sepatu, beli aksesoris, dan lain-lain. Sebelum pandemi tidak ada yang berpikir gimana ya cara meningkatkan imun tubuh. Nah, tetapi setelah pandemi terjadi, semua orang ingin sehat, semua orang ingin nyaman, semua orang ingin aman. Dan hal-hal yang basic needs akan menjadi sebuah kebutuhan dasar. Apabila kita ingin survive, UMKM kita ingin tetap berjalan, maka sebaiknya kita harus melihat apa kira-kira basic needs yang bisa dihubungkan, yang bisa dikorelasikan dengan bisnis yang teman-teman sedang buat. Ini adalah gambaran besar ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang warna hijau, ini adalah apa-apa saja yang tetap bertahan sekarang dan meningkat, yaitu kebutuhan bahan dasar, rumah tangga, kemudian household supply, kebutuhan personal care seperti beli sabun, dan lain-lain. Dan yang sekarang sedang meningkat adalah entertainment, kebutuhan untuk hiburan di rumah. Nah, apa kabar kita-kita ini yang memproduksi barang-barang yang zaman dulunya dipakai untuk mengaktualisasi diri? Nah, ini yang akan saya share bagaimana kita tetap bisa bertahan dengan segala ide kreatif yang tidak hanya diaplikasikan pada produk, tetapi juga kita aplikasikan pada sistem distribusi dan juga pada marketing strategi. Nah, sekedar sharing sama teman-teman semua, UMKM Indonesia ini tahun 2016 sampai 2017, jumlah UMKM kita itu adalah 62 juta dibandingkan dengan usaha besar yaitu sekitar 5.000. Nah, ini membuat jumlah UMKM di Indonesia ini adalah terbesar, yaitu 99,9% jumlahnya. Nah, kebayang kalau sekarang kita terkena efek pandemi, berapa banyak orang yang terkena efeknya dengan keadaan ini. Setelah kita melihat situasi, ya, jadi kita melihat situasi sekarang yang ada, kemudian kita beradaptasi. Bagaimana kemudian kita beradaptasi dengan keadaan yang serba membuat cemas, serba tidak jelas ini?
ada satu quotes dari Charles Swindoll. Hidup itu 10% yang terjadi pada saya, tetapi 90% bagaimana saya bereaksi terhadap keadaan yang terjadi. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk bisa mengolah si 90% ini agar kita tetap bisa memaksimalkan apa yang ingin kita lakukan. Setelah kita tahu bagaimana beradaptasi, kemudian kita dihadapkan pada pola pikir. Nah, di sosial media biasanya banyak sekali yang mengangkat profil-profil UMKM yang berhasil. Kadang juga itu menjadi satu challenge, karena kita pikir kalau sudah berstempel UMKM bakal sukses. Tetapi nggak juga, banyak juga yang putus asa. Nah, jadi saya hari ini akan membuka pikiran teman-teman semua bahwa ketika kita menjadi UMKM, ketika kita menjadi seorang wirausaha, maka kita harus bisa berdiri di antara optimisme dan juga putus asa. Bahwa putus asa atau ketika kita merasa gagal itu adalah bagian dari tahapan ketika kita ingin menjalani usaha kita. Sebelah kiri, ini adalah saya sebelum mungkin beberapa tahun lalu. Saya selalu duduk di kursi belakang. Saya mengikuti supir saya kemanapun dia pergi, mau telat atau bagaimanapun, ujung-ujungnya saya akan memberikan alasan kalau saya telat, supir saya telat, atau ada kejadian di jalan dan segala macam. Saya selalu merasa menjadi korban. Tetapi dengan adanya pandemi sekarang, saya akhirnya mengambil driver seat. I am the boss of my company. Saya akan menjadi creator. Saya akan menjadi seorang yang akan mengendarai kendaraan atau brand saya sampai ke tujuan. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman para Sobat Tiki untuk mengubah persepsinya dari yang, aduh pandemi, ya gimana bisa jualan, gimana saya bisa meningkatkan produk, Mas Didit, boro-boro mikir kreatif, mikir besok jualan apa aja udah deg-degan. Nah, saya akan membantu teman-teman untuk mengubah menjadi, oke, kemarin kita boleh bersedih-sedih, hari ini saya akan mulai mikir, jualan apa kira-kira yang bisa sekarang demand-nya ada dan bisa terdistribusi dengan baik. Kemudian, dari apa yang saya jelaskan ini akan membuat sebuah pola pikir baru nih. Pertama adalah bagaimana kita melihat opportunity atau peluang. Ya. Jadi pertama adalah searching, mencari peluang. Kemudian kalau sudah ada peluangnya, kita responding. Bagaimana teman-teman melihat peluang tersebut. Dan yang ketiga adalah exploiting atau memarketingkan produk tersebut, misalnya, ya. Tapi sebelumnya di situ ada passion. Hubungannya apa nih passionnya Mas Didit? Hubungannya adalah sebelum memulai sesuatu disesuaikan dengan passion teman-teman. Ya, jangan hanya melihat profitnya. Mungkin ngelihat tetangga sebelah, wah dia jualan baju oke banget. Tetangga sebelah lagi, wah dia jualan scarf hijab oke banget. Padahal kamu passionnya dimasak. Kenapa nggak bikin sambal untuk dijual gitu ya? Jadi kembalikan lagi passion kalian apa. Nah ini yang akan kita cari. Ya, jadi ada 3 langkah di situ. Opportunity atau peluang itu untuk dicari. Setelah dicari kemudian kita respon. Bagaimana kita membuat produk yang kira-kira bisa sesuai dengan peluang yang ada. Dan setelah itu kita akan membuat strategi marketing yang tepat. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya, teman-teman ya. Langkah-langkahnya setelah kita beradaptasi, kemudian ini adalah bagian dari adaptasi itu sendiri, yaitu produk. Misalnya, Mas Didit, maksudnya apa nih? Bagaimana produk harus beradaptasi? Nah, kita balikin lagi tadi ke piramida Maslow. Bagaimana produk teman-teman bisa dikaitkan dengan kesehatan, kenyamanan, kemudian apa-apa yang sekarang demand-nya sedang ada. Misalnya, zaman dulu bikin usaha kopi susu. Nah, zaman sekarang mungkin mengeluarkan varian baru. Misalnya, kopi susu yang ditambah dengan jahe untuk meningkatkan imun tubuh misalnya. Atau dengan jamu-jamuan lain yang kira-kira bisa mensupport kesehatan di era pandemi. Atau yang misalnya biasanya bikin produk fashion. Nah, sekarang mungkin bikin masker kain yang bisa sesuai dengan bajunya, busananya gitu ya. Karena menurut saya
masker kain ini tetap akan ada sampai pandemi ini selesai. Nah, bagaimana produk-produk ini bisa teman-teman ganti? Nah, berarti nanti itu sesuai dengan passion dari teman-teman. Kira-kira apa yang kemudian bisa kita sesuaikan di sana. Nah, kemudian strategi marketing. Agar kita bisa tetap eksis di era pandemi, maka teman-teman, kalau bisa, jangan hanya pasang iklan aja, tetapi bagaimana kita membuat strategi yang tepat. Kadang kita kalau ditanya, kamu target jualannya siapa? Wah, saya sih pengennya jualan ke semua orang gitu. Tetapi ketika kita menjual sesuatu, akan lebih baik kalau kita punya target. Misalnya, brand saya akan menjual ke usia 25-30. Kemudian dari situ saya akan mulai catat nih, 25-30. Kira-kira mereka ngelihat sosmednya, ngikutin berita siapa ya? Kemudian kira-kira mereka akan tertarik dengan isu apa ya? Kemudian kira-kira target market saya ini akan ada di mana ya? Nah, hal-hal ini yang kemudian akan memudahkan kita untuk membuat strategi marketing. Istilahnya adalah jangan buang-buang uang atau berinvestasi di tempat yang di mana target market kita tidak ada di sana, gitu. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah distribusi produk. Akan dijual di mana produk kita ini? Nah, produk kita ini biasanya, ya Mas Didit, zaman dulu saya punya kios nih offline. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, mau nggak mau, saya harus online. Tapi saya bingung kalau online itu gimana, saya gaptek. Nah, Sobat Tiki, buat para Sobat Tiki saya yakin, kalau udah bisa ikut webinar seperti ini, tidak ada yang gaptek. Ya, saya selalu bilang, karena teknologi itu sangat mudah untuk kita kendarai, gitu. Nah, jadi banyak sekali beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai platform atau media untuk kita berjualan. Misalnya, menggunakan sosial media kita pribadi yang ada di beberapa channel, atau bekerja sama atau menjual produk kita di platform-platform marketplace yang sekarang sedang booming. Nah, marketplace kemarin saya juga sempat ngobrol dengan ada salah satu marketplace namanya Ladara, Laut Darat Udara. Nah, ini adalah marketplace yang menarik juga karena menjual produk-produk UMKM yang diinisiasi oleh para istri-istri TNI. Nah, ini adalah salah satu juga yang sangat menarik untuk kita selusuri. Nah, kemudian kalau teman-teman tanya, apa pentingnya presence online untuk sebuah brand? Nah, keberadaan online kita, misalnya profil di Instagram atau Facebook atau yang lain-lain, itu seperti teman-teman serius membuka warung atau restoran atau toko secara offline. Jadi bagaimana caranya ketika orang mengklik profil teman-teman di online, ini mereka sudah bisa mendapatkan kejelasan, oh ini sedang jualan rempeyek ya misalnya, tapi ini rempeyek yang meningkatkan imun tubuh gitu. Nah, berarti ketika mereka buka ke sana, di situ akan dijelaskan bagaimana cara pembuatannya yang pasti harus sehat, kemudian manfaatnya seperti apa dan segala macam. Jadi presence online itu sama pentingnya dengan kita membuat butik atau galeri atau restoran secara offline. Nah, ini harus disikapi bersama. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan penjualan. Bagaimana caranya meningkatkan penjualan di era krisis seperti ini? Sudah pasti adalah kita tidak bisa memberikan harga sama dengan sebelum pandemi. Mungkin sekarang harus ada strategi-strategi bagaimana kita bisa menjual produk kita dengan sistem misalnya digabung atau bundling. Misalnya zaman dulu beli satu harganya 10.000, kalau sekarang beli dua spesial 8.000 plus masker kain misalnya gitu. Ya, jadi sangat menarik juga apabila kita mengkaitkan hadiah-hadiah atau gimmick dari produk kita dengan sesuatu yang sekarang sedang ada demand-nya gitu. Nah, ini adalah teman-teman yang di rumah bisa di screen capture, bisa difoto. Ini adalah bagaimana cara beradaptasi di tengah pandemi. Ya, jadi bertahan di masa pandemi, satu, dengan membuat produk yang demand-nya ada. Kemudian memasukkan unsur karakter brand ke produk tersebut.
Misalnya kamu bikinnya produk makanan gitu. Nah, kemudian makanannya diberikan nutrisi sedemikian rupa sehingga dia bisa memberikan nutrisi untuk meningkatkan imun tubuh, atau dia memiliki packaging yang ramah lingkungan, atau semua hal yang membuat orang ketika membeli produk ini dia yakin bahwa ini sudah aman, sehat, dan juga memberikan value positif untuk dirinya. Kemudian yang kedua, ini masuk ke strategi marketing. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita berbagi ke orang lebih banyak. Sehingga intinya adalah kalau kita laku, nggak cuma kita happy sendiri, tetapi kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Strategi ini juga sangat dicari oleh orang-orang, karena sekarang sesama bangsa Indonesia kita spiritnya adalah ingin saling menolong, ingin saling membantu. Mungkin misalnya, belilah 1 liter es kopi susu ini, maka kamu sudah mendonasikan 5 masker medis untuk para tenaga kesehatan, di mana kita kerjasama dengan rumah sakit tersebut misalnya. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang teman-teman bisa pikirkan juga. Kemudian, berkreasi tanpa batas. Dengan adanya krisis, kita itu pertama pasti takut, anxiety, dan juga ragu, mau bikin ini takut, mau bikin itu takut. Nah, jadi ketika kita mau berkreasi, kita harus riset terlebih dahulu ya. Ya, risetnya apa aja? Riset produk apa yang mau kita bikin, kemudian harga jualnya di luar itu di pasaran seperti apa. Ini penting sekali agar kita tidak overprice, ya. Kemudian juga jangan lupa kita harus riset juga tentang target market kita. Apakah target market kita sebelum pandemi dengan setelah pandemi masih tetap sama, atau kita mau meluaskan lagi untuk sekarang gitu. Dan ketika diluaskan berarti ada strategi-strategi atau bahasa-bahasa yang harus dirubah. Jangan misalnya ingin bikin produk yang di-label untuk milenial, tetapi harga jualnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi memang semuanya harus dibuat serba tepat gitu. Nah, agar kita bisa berkreasi tanpa batas, intinya adalah kita dalam tahap yang nyaman, tahap yang senang dan happy gitu. Nah, kalau saya membahas dengan teman saya, Dewi Lestari, kita itu bisa berkreasi ketika dalam tahap melamun. Kalau kita lagi tenang melamun, itu biasanya akan keluar ide-ide yang brilian gitu. Makanya untuk teman-teman, kalau misalnya lagi stuck atau lagi nggak tahu harus bikin apa, jangan dipaksain, kasih rehat, bisa nonton drakor, bisa dengerin Mas Tara siaran, atau yang lain-lain. Nah, ini bisa membuat teman-teman happy, dan nanti ujung-ujungnya mungkin ada satu ide yang bisa keluar gitu. Nah, kalau ditanya saya sendiri, saya biasanya kreasi saya itu datang kalau pas saya lagi mandi gitu. Pakai shower, dingin. Wah, di situ tiba-tiba banyak ide gitu. Makanya kalau setiap saya mandi, habis mandi langsung habis itu WhatsApp ke tim, bikin ini gitu. Karena idenya ada di sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah beradaptasi di era pandemi agar bisa mengendarai ombak dari krisis ini, atau riding the wave dari krisis ini adalah kita list down produk-produk yang tetap ada demand-nya, dan juga kita harus riset agar ketika kita menghasilkan produk ini ada pasarnya, laku dijual gitu. Mungkin caranya dengan kita menjual secara promosi kepada teman-teman yang kita kenal. Nanti dari mereka mulut ke mulut, apabila memang produknya bagus, maka hal ini akan menjadi viral gitu ya. Ya, kembali lagi ke titik awal. Ingat passion, kejar passionnya bukan profitnya. Banyak orang yang mau bikin usaha karena ngejar untung dulu, tetapi nanti apakah bisa berhasil Mas Didit? Bisa aja. Tetapi kalau kebanyakan teman-teman yang saya lihat, mereka nyari profit dulu, ketika nanti profitnya turun, kemudian mereka nggak tahu lagi harus bikin apa, karena sebenarnya itu bukan passion mereka. Ya, jadi dikenali passion kamu apa, kesukaan kamu apa gitu. Kalau masak tekuni, kalau sukanya fashion ya tekuni juga gitu. Atau misalnya mau buka usaha untuk cuci mobil gitu, itu juga
merupakan satu ide yang bisa ditekuni. Semua ide tidak ada yang kecil, semua ide bisa menjadi besar. Ketika kita memiliki strategi marketing yang bagus, distribusi juga yang bagus gitu ya. Dan ingat, sekali lagi apabila teman-teman sudah berjalan nih nanti dan produknya sudah bisa sukses ya merajai pasar Indonesia dan mudah-mudahan nanti pasar internasional, remember why you started, diingat lagi kenapa teman-teman mulai, ya bagaimana visi teman-teman ketika teman-teman mulai. Biasanya kalau udah sukses suka lupa niat di awal atau nawaitunya gitu ya. Biasanya kalau udah sukses udah terlalu tergoda dengan yang namanya profit dan lain-lain, kita suka lupa dengan visi ketika kita memulai sesuatu. Dan hari ini senang banget saya berbagi dengan teman-teman Sobat Tiki yang ada di seluruh Nusantara. Tadi saya baru dapat kabar dari tim saya, ada yang ikut dari mulai barat Indonesia sampai Indonesia Timur. Ini merupakan satu hal yang sangat membahagiakan sekali untuk kami di sini, karena ternyata tanpa kita harus ke sana atau kemari, kita tetap bisa membagikan ilmu. Dan ingat tadi, beradaptasi, kemudian tentukan strategi marketing yang tepat, dan kemudian jangan ragu karena sekarang semuanya sudah dimudahkan, untuk jualan online dimudahkan, dan nanti yang seperti yang tadi Mas Tara bilang, yaitu tentang fasilitas terbaru dari Tiki, yaitu Sherlock. Nah, ini yang akan kita kaji lebih dalam, bagaimana ini sangat membantu kita untuk menjadi UMKM, sehingga distribusinya bisa tepat sasaran, mudah juga, dan memberikan kenyamanan untuk kita semua. Ingin mengikuti lebih lanjut materi saya, bisa ikut di Twitter, Instagram, atau Facebook dari @diditmaulana. Terima kasih. Lagi dong, wow, luar biasa. Aku sampai terenyuh loh melihat, aduh, Mas Didit memberikan banyak sekali ilmu. Jangan lupa sama passion, dan jangan lupa kenapa kita memulai bisnis ini. Kadang-kadang yang benar Mas Didit, ketika udah di atas pengennya cuan aja. Lupa dengan mimpi dulu yang pengen kita capai. Betul, misalnya nih contohnya, visi di awal adalah ingin membahagiakan keluarga. Ya. Tapi ternyata kesibukan dia di UMKM membuat waktu dengan keluarganya tuh sama sekali nggak ada. Jadi kan visinya jadi berubah gitu ya. Betul. Nggak sabar sebenarnya kalau kayak gini tuh bisa curhat lebih panjang lagi. Tapi ini tenang. Saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman atau Sobat Tiki tentunya dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Mas Didit Maulana. Nih ya, ingat cara bertanyanya adalah yang pertama ketik nama, spasi nomor handphone, dan juga spasi pertanyaan. Oke. Baiklah, Mas Didit nih, kita buka untuk pertanyaannya dari Sobat Tiki. Karena memang udah banyak banget yang pengen bertanya. Yang pertama adalah Poni Deborah di 089696 sekian. Bagaimana cara atau strategi menekan biaya operasional yang terus berjalan, sedangkan angka penjualan cenderung menurun di masa krisis ini? Oke gitu Mas. Saya pelaku UMKM retail baju di Surabaya. Terima kasih Mas Didit. Tuh, jadi gimana Mas? Kalau pengen pengen membuat strategi menekan biaya operasional supaya nggak jadinya tinggi gitu Mas. Padahal kan sekarang pemasukan juga rada sulit ya Mas. Betul. Nah ini pertanyaan dari Mbak Foni sangat bagus sekali karena pertama adalah biaya operasional adalah biasanya yang membuat harga jadi meningkat gitu. Ya. Nah bagaimana cara kita bisa cutting operational cost adalah satu, kalau bisa kita tidak memakai tenaga di mana kita harus menggaji mereka secara bulanan, tetapi kita membelinya secara pieces, gitu ya. Itu akan lebih bagus lagi. Misalnya, apalagi dia di retail fashion. Misalnya, oke, saya akan
istilahnya dibuang ke konveksi luar gitu. Betul. Jadi dia tidak usah meng-hire penjahit. Daripada dia harus jahit sendiri bersama tim sendiri gitu ya Mas ya, kalau memang Betul. tidak ada biaya operasional pengen ditekan. Oke. Betul, karena itu akan meng-cut biaya listrik, Mm-mm. biaya makan siang, kemudian biaya gaji juga Iya, gitu. iya, iya. Sehingga nanti harganya akan bisa lebih baik gitu. Benar. Nah, kemudian nanti juga dipelajari Aha. apabila kita bisa mendapatkan sistem untuk pembayaran yang lebih ringan kepada vendor-vendor, misalnya supplier bahan, supplier kancing, dan lain-lain. Misalnya kalau misalnya kita bisa bayar 1 bulan setelahnya akan lebih, ada terminnya, Yes, ada akan termin lebih nih, baik lagi. Sama seperti yang diberikan Tiki di Sherlock juga. Nah, itu. Iya kan bisa memberikan, jasa bisa dibayar tapi setelah 2 hari transaksi. Itu juga salah satu bisa pertimbangan tuh. Dan berikutnya nih ada lagi dari Wahyono. Bapak Wahyono di 081288 sekian. Mau nanya Mas Didit. Dalam mengawali usaha kita sebagai pemula, kita lebih baik fokus pada satu jenis atau bidang usaha, atau malah dibagi ke beberapa jenis atau bidang usaha agar makin banyak usahanya. Jadi gimana Mas? Dengan fokus ke satu tempat atau ke banyak tempat Mas? Pertama adalah balik lagi passionnya apa. Kalau misalnya sesuai dengan passion maka dijalanin. Dan apabila ada timnya untuk menghandle semuanya, why not? Betul. Tetapi kalau di-handle sendiri, mendingan fokus satu-satu dulu. Iya. Tetapi kita sudah bikin nih, line of bisnisnya ke depan mau bikin apa gitu. Misalnya mau bikin tempat cuci mobil. Nah setelah itu mau mengembangkan di situ ada salonnya, barbershop, dan segala macam gitu. Tapi kita step by step dulu. Step by step. Kasih timeline juga biar tahu bagaimana. Baiklah. Dan berikutnya kita punya juga nih. Ya, dari Nur Fadilah di 0852 98 sekian untuk Kak Didit. Nih, di tengah pandemi seperti sekarang ini, saya ingin memulai sebuah bisnis, tapi saya masih memiliki perasaan insecure. Sehingga itu yang menghambat action saya, Kak. Ditambah lagi kesibukan kuliah. Oh, jadi ini masih kuliah. Oke. Menurut Kakak, bagaimana sih agar saya tetap bisa menjalankan bisnis tersebut dan memajukannya di tengah kesibukan kuliah? Ada nggak tips and tricks yang bisa dijadikan contoh? Dan bagaimana cara menciptakan brand awareness untuk bisnis yang baru dirintis? Oke, pertanyaannya panjang ya, kayak kereta betul. Jakarta Bandung. Betul sekali. Jadi pertama adalah bagaimana caranya kita mengatur waktu ya. Betul. Jadi pertama insecure. Ya. Nah, insecurity itu adalah hal yang sangat lumrah sekarang ya. Karena serba nggak jelas, semuanya serba nggak pasti gitu. Jadi bagaimana kita bisa nggak insecure adalah dengan mengerti potensi yang kita punya sekarang. Iya. Gitu ya. Jadi kita mulai list down apa yang kita punya, kemudian yang kita nggak ada, jangan terlalu dipermasalahkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi apa? Bagaimana mengatur waktu juga antara kesibukan dengan ada tips and tricksnya nggak sih Mas? Oke. Gitu. Manusia itu punya 24 jam sehari. Ya. Nah, dari 24 jam itu dia ada prioritas namanya. Nah, sekarang karena masih kuliah, sudah pasti prioritasnya adalah di kuliah. Ya. Tetapi mungkin karena sekarang kuliahnya from home, jadi dia punya banyak waktu lebih. Nah, ini kalau menurut aku adalah sangat baik untuk investasi, ikut berbagai macam webinar yang mengisi ilmunya dia. Sesuai dengan passion. Dan sekarang juga mulai kita mengenali kira-kira nih, karena masih kuliah ya, maksudnya dia justru memulai lebih dini, passionnya dia apa. Kemudian target marketnya ketika nanti dia membuat si brand ini kemana gitu. Jadi sudah mulai strategis gitu berpikir. Dan terakhir ada pertanyaan dari dia juga, gimana sih untuk menaikkan yang namanya brand awareness untuk brand yang baru dirintis, baru mulai gitu Mas? Gimana Mas? Ada tipsnya? Meningkatkan brand awareness berarti adalah kita harus pertama adalah mendapatkan target market yang tepat. Kemudian setelah itu brand awareness itu akan bisa ditimbulkan karena konsistensi gitu. Misalnya jangan cuman launching aja, tetapi bagaimana dia bisa membuat si produk ini jadi sustain. Sehingga orang akan aware dengan brandnya dia gitu setelah beberapa lama gitu. Jadi memang di brand awareness ini ada konsistensi, kemudian ada bagaimana dia memprioritaskan waktunya untuk di brand tersebut gitu, dan juga bagaimana membuat strategi marketing yang tepat agar si brandnya ini bisa terangkat.
Oke, itu dia tuh. Dengan kata lain mungkin buat Nur Fadila, hiduplah dalam mimpi, jangan hidup hanya untuk bermimpi. Gitu ya. Nah, Ya. benar. Kan takutnya kan mimpi mulu gitu. Iya. Iya kan? Makanya harus dibangunin. Harus dibangunin. Nah, kalau gitu waktunya sekarang. Tadi udah kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dari teman-teman atau sobat-sobat Tiki. Kali ini kita akan bermain games. Apalagi kalau bukan games Kahoot. Yes, buat kalian semuanya. Ingat cara bermainnya nih, tadi kan udah aku kasih tahu gimana sih cara bermainnya. Cara bermainnya sekali lagi nih aku kasih tahu. Langsung aja masuk ke websitenya di www.kahoot.it. Ya, kalau aku spelling Kahoot itu adalah KAHOOT.it. Masukin kode games ya yang udah ada di layar nih. Sekarang di layar sudah ada kode gamesnya. Nah, nanti sobat Tiki bisa pilih jawaban sesuai pertanyaan yang ada di game Kahoot tersebut. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka. Ya, kita berikan ini dia kode yang harus digunakan. Langsung saja diberikan, teman-teman. Iya. 3, 2, 1. Silakan, ini dia kodenya. Langsung aja join di www.kahoot.it ya. Atau bisa juga download di Kahoot aplikasi. Nah, ini kodenya adalah 5009293. Oke, sudah mulai banyak nih yang ikutan. Silahkan, ayo buruan langsung dijawab pertanyaannya tentunya. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan Mas Didit yang pastinya tentang UMKM juga. Betul. Ada juga tentang Tiki tentunya. Dan seperti yang kita tahu, ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin makin banyak. Makin banyak. Nih salah satunya pertanyaannya mungkin mau aku kasih ini kali ya. Aku sebutin ya. Boleh. Seperti ini pertanyaannya nih. Selisih antara pendapatan dengan total biaya disebut. Nah, disebut apa tuh? Terserah deh tuh ya. Ya, oke. Bisa langsung dijawab di situ. Oke, buat teman-teman. Langsung aja nih ya. Jawab secepat-cepatnya. Yang pengen ikutan langsung aja. Ya, karena di sini nanti kita akan mengumumkan kira-kira siapa yang akan memenangkan di games ini tentunya. Ya. Oke, ayo makin langsung banyak saja yang join. gitu. Yang pertama kita punya siapa nih? Karena udah banyak banget Mas. Ini kan kalau nggak salah udah ribuan yang ikutan gabung di sini. Iya, Mas. betul. Ayo. Tadi kan Mas Didit sendiri bilang dari Indonesia bagian barat sampai timur. Betul. Semuanya dan selain mendapatkan informasi, ilmu dari Mas Didit, mendapatkan juga hadiah-hadiah. Penting juga ya. Itu penting dong. Saat ini dikasih hadiah itu berarti banget. Apalagi semuanya gratis. Nah, sekali lagi buat teman-teman langsung buat cepet join di Kahoot ya, karena kita akan segera memulai gamesnya tentunya. Oke? Kalau gitu langsung saja. Ayo dong. Ayo nambah lagi. Jangan mau kalah dong. Nambah terus. Di situ ada Agus, ada Lisa, ada Santi, ini hadiahnya main-main ya. Ada Nyonya Siti, ada Foni Deborah, ada banyak banget, ada Mbak Mega, Mas Agus, Mas Wahyu. Ayo tambah lagi semuanya. Tapi kapan lagi? Oke. Iya, langsung saja kalau gitu kita mulai 3, 2, 1. Ini dia pertanyaannya. Yang pertama. Ya, silahkan. Boleh langsung dijawab. Langsung jawab. Langsung. Nggak usah mikir panjang dong. Paham dong. Ya. Ini kan pelajaran aku waktu Mas. Aku TK udah belajar ini. TK UMKM soalnya. Sulit ya Mas? Sulit. Sulit banget ya. Pelajaran TK-nya. Ya, pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kita lihat nih. Wah. Ada banyak sekali yang akhirnya menjawab. Dan jawabannya boleh disebutkan? Nggak usah ya. Pemenangnya. Baiklah. Dan pemenangnya adalah Nur Fadila. Iya. Yes, itu dia tuh. Oke, langsung aja ya. Nah, sekarang kita bermain benar atau salah. Betul. Nah, ini betul atau salah. Ayo. Nah, ini benar atau salah? Nih, benar atau salah nih? Nggak tahu aku. Jangan ragu-ragu. Aku kan anaknya sosial media banget. Gitu ya? Yoi. Ya? Iya, anaknya konten. Apapun dijadikan konten, bos. Ya. Langsung. Tapi 3, 2, 1. Ya. Iya, itu dia tuh. Iya. Kita lihat ada berapa. Waduh, masih ada aja yang salah ternyata. Waduh, nah ini yang benar. Tidak apa-apa. Siapa Langsung kalau gitu, kita lihat. Ya. Baiklah, yang berikutnya. Ini pertanyaan. Masa nggak tahu sih?
Tadi sudah disebut. Betul sekali. saudara-saudara. Boleh aku bacain pertanyaannya? Oke ya. Apa singkatan dari produk Tiki Seller Online Booking? Iya. Langsung Ini jawab. Udah dikasih tahu dari tadi ya, Mas? Oh, dari tadi udah disebut. Itu dia. Tersurat. dan Ayo tersirat. dong. Ya. Kalau sampai salah kebagian, Oh, ini. kita lihat nih. Set. Goyang-goyang. Oke. Kita lihat. Dan kita lihat berapa banyak yang menangkan. Wow, luar biasa. Ih, ini sengit banget nih. Wah, ini ya persaingan Pertarungan yang ketat luar ya biasa. sepertinya. Dan pertanyaan keempat. Silakan. Apa nama program dari Tiki yang sedang berjalan dengan tujuan membantu UMKM? Silakan. Ya, ayo pasti tahu dong. Pasti paham dong. Ada pilihannya di situ, tinggal langsung klik aja. Itu dia. Berdoa dulu. Makanya kalau nggak join bareng Tiki tuh, aduh, buruan Agak deh. kurang ya. Karena bonus ada, kemudahan diberikan Mas Didit. Betul. Dan nyamannya itu. Nyamannya Sarah, itu yang bikin sayang. yang bikin saya. Ya, baiklah. Oke. Kita Oh, lihat. banyak ya yang jawab benar ya. Ih, ternyata nih banyak juga yang berhasil menjawab dan ini adalah pertanyaan terakhir. Ya, siapa nama icon dari Tiki? Oke. Baiklah kalau gitu. Siapa nama ikonnya? Ayo, siapa namanya? Masa Ayo, nggak paham? siapa namanya? Aku ingin berkata tapi mohon maaf aku tidak boleh Kita nggak boleh memberitahukan kasih ya. tahu. Yoi. Nah, Yes. Dan ini dia. baiklah. Kita lihat nih. Iya. Dan pemenangnya kita sudah punya. Dari ketiga itu ada Randy. Yang berikutnya ada Iya. Yang pertama kita punya pemenangnya adalah Ilham. Selamat untuk ketiganya bisa mendapatkan hadiah dari Tiki tentunya. Berikan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Yang sudah ikutan, yang belum menang, jangan khawatir karena masih ada hadiah-hadiah jika kalian bertanya. Karena Betul. malu bertanya sesat di Nah, itulah dia. sesat ya ditanya lagi. Tersesat ya? Nah, Gitu. itu ya. Dari situ baru kita bisa Betul. jawab. Tapi Mas Didit nih, aku tuh baru kepikiran nih Mas Didit. Di masa-masa seperti ini ada nggak sih jasa ekspedisi yang memudahkan kita nih para UMKM untuk mengirimkan barang menuju konsumennya? Dimudahkan. Ada nggak sih Mas? Nah, pas banget nih. Pas banget. Pas banget. Ada temen aku. Hah? Orang Tiki. Oh iya. Kita Dia kenal hubungi. orang dalam loh. Nah, ini dia. Gue belum kenal, dia udah kenal. Aduh. Pak Tubi T-U-B-I. Telepon dulu. Ubi. Baiklah, sepertinya saya mengenal. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Oh, baik. Alhamdulillah. Pak, ini ada teman mau nanya-nanya nih, Pak. Ya, bilangin ini pengen tahu banget masalah Tiki. Pengen tahu banget. Karena dia juga ada beberapa unit usaha. Ya. Anak UMKM, Pak. Iya, anak Shining Bright, ada Komorebi juga. Nah, iya, Pak. Kalau Ya. bisa mampir ya, Pak ya. Boleh. Nanti tempatnya, ya, saya langsung telepati aja. Thank you, Boleh. Pak. Langsung kirim lokasi. Ih. Kita tunggu. Kita kan masih bisa nungguin dong. Ya kan orang pada Langsung datang. Apa kabar, Edit? Baik, Mas Tara. Kok Kabar? udah nyampe aja pasti pakai Tiki ya? Cepet dong, pakai Tiki. Benar, sama pakai Tiki. Baiklah Pak Tubi, berikan tepuk Ya. tangan dulu dong. Ya. Jadi Pak Tubi, Iya. saya tuh sebenarnya pengen tahu nih masalah tentang ekspedisi yang tadi dibilang sama Mas Mas Didit. Didit, ya. Yang bisa memberikan kenyamanan dan juga keamanan dan juga Betul. banyak sekali bonus-bonus. Iya, betul. Apalagi ngomongin masalah Sherlock nih. Iya, betul. Tubi. Terus Mas Tara. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan program Sherlock? Boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Iya. Dijelaskan kepada Sobat Tiki. Iya, baik. Selamat sore, sahabat Tiki semua, para UMKM, Mas Tara dan Mas Didit. Jadi sebenarnya kita untuk pengiriman ini kita mau bantu semua para seller gitu ya. Dan tadi kita bicara masalah bisnisnya gimana untuk bisnis dari Mas Didit. Nah sekarang kita gimana ngambil keuntungan dari pengiriman barangnya. Nah dari sini kita mau ajak gabung semua teman-teman UKM seller untuk dapat untuk bergabung di join dalam program Sherlock. Ya. Tadi dijelaskan seller online booking. Betul. Jadi sebenarnya kita ingin membantu semua pengiriman dari seller yang biasa jualan tuh di sosial media, Ya. Mas Didit, atau dia atau direct langsung ke pembeli. Jadi
nggak usah lagi keluar, nggak usah lagi ada aktivitas keluar untuk ngirim barang, tapi kita jemput gitu ya. Dijemput juga, Pak. Dijemput juga dan itu free. Oh, itu free, Pak? Iya, Ya free. Jadi buat teman-teman seller yang gabung free, nggak ada bayar apapun. Jadi dari mulai kita menjadi member free, begitu sudah jadi member, Ya. banyak sekali diberikan kemudahan dan juga banyak sekali bonus-bonus. Betul. Bonusnya apa aja sih, Pak, selain Nah. penjemputan yang free itu, Pak? Jadi untuk selain jemputan tadi yang free, kita akan kasih diskon ya, Ya. atau cashback itu 18% plus 7%. Sebentar, Pak, 18% plus 7%. 7% itu tiap hari. Setiap hari Tiap itu hari dipotong 25%. 18% Mas gitu. Didit, ya Nah, ampun, banyak banget Itu juga diskonnya. bayarnya nggak langsung, Mas Tara. Jadi 2 hari, H+2 gitu ya. Ya ampun, jadi bisa bayarnya juga. Ya nggak cash juga, boleh H+2 gitu. Nah ini kita pengen bantu semua para seller untuk menjadi agennya Sherlock. Jadi untuk ngirim barangnya dia barang sendiri gitu ya, Ya, dapat ya. keuntungan dari situ selain dari tadi menjual semua barang-barang online-nya gitu. Jadi banyak sekali benefit-benefit Banyak, yang bisa diberikan oleh Tiki tentunya Betul, untuk para betul. calon-calon ya seller yang ingin bergabung di Sherlock tentunya. Betul. Makanya tunggu apa lagi, gabung sekarang juga. Udah nggak bayar. Tapi sebentar, Pak, ini kan nggak bayar. Banyak Free. sekali bonus-bonus juga. Betul. Syarat untuk menjadi member atau anggota. Iya. Jadi kalau yang mau join ke Sherlock Sherlock, ini ya. bisa buka websitenya Tiki. Oke. Di situ ada kemitraan, tinggal diisi aja. Ya. Fotokopi KTP dan NPWP. KTP dan NPWP itu Baik. diupload aja di situ. Nah, Betul. itu nanti sudah bisa bergabung jadi join member Sherlock. Kita kasih nomor membernya. Dapat nomor membernya Membernya, juga. Di situ gitu. banyak sekali keuntungan. Banyak-banyak keuntungannya gitu. Gitu. Dan kalau nanti ada keuntungan lagi misalnya sampai omsetnya 50 juta gitu ya. Nah, kita kasih bonus lagi di situ. Gitu. Jadi banyak sekali bonusnya, Mas Didit ya. Iya, dan buat teman-teman UMKM yang punya web store, itu bisa kita integrasikan ke API yang tadi Mas Tara sampaikan, API. Iya, benar-benar. Iya, jadi semua ongkos kirim, tujuan sudah ada di sistemnya dia gitu loh. Jadi udah ada di sistem itu. Iya, gitu. Jadi Oke. bisa lewat Nah, API. Kalau ngomong-ngomong masalah tadi kan kemudahan benefit udah dikasih tahu, Iya. cara untuk masuk menjadi member juga udah dikasih tahu. Iya, Mudah sekali, cuman KTP dan juga NPWP. NPWP. Nah, kita mau tahu juga dong, mungkin Sobat Tiki yang ada dari Sabang sampai Merauke pengen tahu nih Pak, jangkauan untuk area itu tuh di mana aja sih Pak, Nah. jangkauannya Pak? Kalau untuk Sherlock ini, Iya. kita memang kita baru jalan 5 bulan ya. Iya. Baru 5 bulan dan kita masih DKI. Kita masih kembangin terus nanti untuk ke Jabodetabek dan nasional. Oke. Tentunya kalau tujuan itu dari semua seluruh Nusantara kita kirim ya, sampai Oke. internasional. Bah, sampai Internasional kita juga nantinya, bisa, Pak, ya? udah sekarang juga udah bisa. Udah bisa Pak? Udah bisa Wow. lewat Sherlock itu. Aduh. Seperti kita kirim biasa aja lah gitu ya. Baik, Cuma baik, ini baik. teman-teman UKM jadi agentnya sekarang kita Benar, kita benar. bentuk jadi agent. Nah, Nah, sekarang udah ada kurang lebih ada 30 lebih ya yang udah join. ya, Udah 35 lebih yang udah join Ya. di Tiki, Ya. semua para UMKM seller. baiklah, kalau gitu sekali lagi mungkin Pak kasih tahu gimana sih caranya untuk mendaftar di Sherlock itu. Selain tadi kan udah dijelaskan Iya. sama Bapak, mungkin bisa dikasih tahu lagi supaya teman-teman atau sobat-sobat Tiki yang ada di manapun mereka berada. Jadi pengen nih, aduh, Iya, kayaknya aku betul, harus betul. udah dapat 18% diskon, tambahin 7% lagi, dijemput lagi. Udah apa coba? Iya, jadi kalau yang sekarang join sama kita akan kasih kaos juga, Ya. kita kasih gimmick juga, nanti kita kirim ya, Ih, yang udah gabung di Baiklah. acara ini gitu. Ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa untuk mendaftar ini cukup dengan membuka website Tiki aja, baik di handphone maupun di website Tiki, Ya. di tiki.id, udah bisa daftar di kemitraan. baik. Udah langsung kita jadi member. Semudah itu Iya. dan seaman itu dan senyaman itu. Nyaman Baiklah, itu. kalau kayak Mudah gitu sekali. waktunya kita untuk berikan sobat-sobat Tiki yang ingin bertanya kepada Ya, Pak Tubi Silakan, langsung. Ya. silakan. Baiklah, kalau gitu langsung saja. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sobat-sobat Tiki. Ingat cara bertanyanya gampang sekali, langsung aja kasih nama, spasi nomor handphone, spasi pertanyaan di halaman chat tentunya ya. Yes, udah ada siapa nih? Ya. Di sini buat teman-teman nih ada beberapa yang sudah ingin sekali bertanya. Ya. Oke, kita Nah, lihat jadi ya. tapi Ya, memang Mas pertanyaannya. Didit kalau kita lihat nih
banyak sekali teman-teman yang pengen gabung, pengen ikutan. Apalagi yang namanya ketika kita sudah masuk ke pengiriman. Yang namanya tadi kan Mas Didit udah jelasin juga gimana sih caranya kita nggak cuma punya produk tapi kita harus punya sistem yang baik dan benar. Ini bisa menjadi salah satu acuan lagi atau pilihan di mana kadang-kadang kan kalau masalah pembayaran belum itu sampai, penting banget. Ya kan, belum sampai kadang-kadang aduh udah harus dibayar ke beberapa jasa pengiriman itu kan kadang-kadang suka lumayan costingnya juga lumayan besar ya Mas Didit ya. Betul, dan untuk UMKM Tara biasanya adalah masalah uang cash itu sangat menjadi hal yang penting ya. Dengan adanya pembayaran 2 hari ya Pak tadi. 2 hari Mas Didit. 2 hari itu mereka akan bisa memutar uangnya untuk menjadi modal. Betul sekali. Benar, saya setuju banget. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih Pak dari Instagram di @hazah_trisna nih. Haja Kaula Trisna di 0822 sekian bagaimana caranya mengatasi penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. Gimana nih Pak nih cara menanggulangi ini nih mungkin untuk Pak Tubi atau mungkin diberikan untuk Mas Didit? Mas Didit. Oke, boleh dijawab mungkin dari Mas Didit. Mungkin aku akan menjawab. Nah, mungkin nanti dari Pak Tubi bisa mengkawinkan bagaimana Pak ya. Nah, jadi kalau penurunan permintaan dan pemasaran produk seperti yang tadi dijelaskan adalah sebisa mungkin teman-teman melihat dan kita segera menghadapkan adaptasi produk apa yang kira-kira dibutuhkan. Apabila yang produk kita sebelum pandemi kemudian harus dirubah, apakah dari segi bentuk, packaging, dan lain-lain, mau nggak mau kita harus melakukannya gitu. Ya, betul sekali. Dan kalau mengenai SDM, sekarang kalau bisa sangat efisien. Jadi kalau zaman dulu kita harus ada 3 orang mengerjakannya, kalau sekarang kalau bisa 1 orang ngerjain semua, kenapa enggak gitu ya. Baik. Dan nanti setelah produknya jadi, kemudian biasanya kita akan support bagaimana kemudahan untuk pengiriman. Nah Pak, biasanya pengiriman barang ini kan hal yang menjadi salah satu kendala karena banyak juga daerah-daerah di mana kalau saya pun sebagai seorang UMKM ada keraguan apakah bisa sampai nggak sih ke alamat-alamat tersebut. Nah untuk Tiki sendiri sekarang jaringannya bagaimana Pak? Oke, bahwa Tiki sendiri udah 65 cabang di seluruh Indonesia dengan sub-sub cabangnya gitu ya. Jadi kalau memang tergantung waktu yang diinginkan oleh UMKM, misalnya untuk yang 1 hari ONS atau 2 hari yang ONS, kita pastikan yang 1 hari itu sampai, dan itu kan memang kita ada MBG ya, money back garansi untuk yang ONS. Kalau yang lainnya sendiri barangkali kita pastikan itu sampai tepat waktu dan separuh UMKM bisa nge-trace ya. Lalu nomor resinya itu sampai di mana barang ini adanya itu bisa di tracing di webnya Tiki gitu. Jadi bisa langsung ada cek resi itu Pak ya? Bisa, dan juga nanti teman-teman UMKM bisa install di Android, itu namanya Tiki Mobile Apps. Di situ ada untuk ngecek tarif, ada untuk nge-trace status barang gitu ya. Kepastian barang UMKM itu udah nyampe tepat waktu gitu ya. Jadi para konsumen pun akhirnya lega dengan barang saya udah di mana, oh udah sampai sini, bisa dijelaskan juga sama adminnya tentunya. Betul, walaupun nanti ada beda alamat, beda nomor telepon, CS kita akan selalu info ke para UMKM gitu ya. Itu Mas Didit, kenapa kalau kita bilang nyaman? Karena kalau udah nyaman pasti Insya Allah. Nah, aku juga mau nambahin karena kalau untuk UMKM, proses servisnya itu adalah bagaimana si barang sampai ke tangan pembeli. Sehingga untuk kita memilih distribusi atau channel distribusi servis yang tepat ini adalah salah satu jaminan ya untuk bagus. Jangan sampai nanti brand kita udah bagus, tapi karena milih yang nganternya asal-asalan, akhirnya nama kita juga yang rusak. Betul. Tiki kan udah sudah berapa tahun Pak ya? Kita kemarin 50 tahun. Ya, dengan 50 tahun pastinya udah banyak sekali profesionalisme yang dijaga ya Pak ya? Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan nih untuk Pak Tubi dari Rati 081133 sekian. Pak, untuk Tiki kalau menjadi member apa berbayar dan berlaku berapa lama? Tadi kalau untuk berbayar pun boleh
Ya, jadi kalau untuk makasih dari pertanyaan Bu Rati ya, Rati ya. Jadi untuk member kita tidak bayar, free, tidak biaya. Betul. Dan berapa lama berlakunya? Itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi kita ada kontrak nanti dengan semua seller UMKM 1 tahun. Berlaku Oke. 1 tahun dan diperpanjang kembali. Baiklah. Nah, kalau boleh diinfo juga, kan waktu itu Bapak juga sempat Yap. sebutin kalau di Grebe ini Yap. akan bekerja sama dengan Tiki, Tiki betul. dan akan ada satu booth, Mas, Ya. satu tempat di sini Ya. gimana caranya UMKM bisa naruh beberapa barang-barang mereka. Betul. Jika sudah menjadi member Member. ya dari Ya, Tiki ya. tersebut Betul, gitu. betul. Jadi makanya buruan dong guys. Berikutnya ada dari Nyonya Heni dari Maluku di 0852 44 sekian. Adakah cara agar apa yang kita jual bisa terus bertahan? Karena semakin banyak saingan-saingan yang lebih dari kita. Nah, bagaimana cara agar pelanggan tetap notice produk kita dengan barang yang kita jual? Dan apakah untuk wilayah Ambon Bias jadi member Tiki? Terima kasih. Oh, bisa jadi member Tiki? Oke, kalau banyak saingan yang lebih, bagaimana cara bertahan sedangkan banyak saingan? Betul Nah, sekali, pertama adalah dari price ya. Jadi harga kita harus bisa berkompetisi dengan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua juga produk kualitasnya juga harus bisa berkompetisi dengan yang lain. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah strategi marketing kita harus tepat. Dan juga kita bisa bekerja sama karena sekarang zamannya kolaborasi. Betul. Mungkin dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang memiliki audiens yang juga sudah ada gitu. Baik. Ya, jadi misalnya kerjasama dengan kelompok beberapa kelompok pemuda di beberapa daerah dan Ya. segala macam gitu. Ya. Baiklah itu dia. Dan kalau untuk Ambon Pak, Yap. apakah sudah bisa untuk menjadi member Tiki? Ya, sementara ini kita baru DKI Jakarta saja. Dalam waktu dekat kita kembangkan ke Ambon Baiklah, nasional ya. jadi ditunggu Gitu. aja nih Ibu. Iya, ditunggu aja. Ya, tenang aja Bu, sebentar lagi kita akan hadir tentunya. Dan berikutnya nih, ada dari Ayasha di 0877 78 sekian. Kak mau nanya, gimana sih kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba ada hal-hal yang tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan? Saya mahasiswa dari BINUS Kemanggisan yang masih belajar bisnis. Tuh, buat Mas Didit nih. Oke, kalau misalnya di tengah jalan ada hal yang tidak sesuai, itu adalah bagian seperti yang tadi saya jelaskan. Ada tahap optimis, ada tahap putus asa. Ini dua-duanya adalah lumrah untuk kita sebagai wirausaha. Jadi kalau ada tantangan, justru kita harus mengenali tantangannya seperti apa, dan nanti akan menjadi bahan evaluasi agar di depan kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Baiklah, itu dia tuh ya. Dan masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu terima kasih buat para... Oh, masih ada lagi nih dari Sipora di 0852 35 sekian. Apakah ada program yang ditawarkan Tiki untuk mendukung UMKM bangkit lagi di era pandemi? Terima kasih Pak Tubi. Silakan Pak Tubi. Ya, Program Tiki nih. tentunya kita akan terus mendukung ya, Ya. UMKM supaya bangkit dari pandemi ini, dibantu oleh Mas Didi dan semua ahlinya gitu ya. Iya. Dari sisi Tiki sendiri, pastinya kita akan terus mengadakan webinar ya, untuk membangkitkan usaha-usaha UMKM di pandemi ini. Oleh karena tadi kita buat program Sherlock itu adalah supaya juga di pandemi ini nggak usah keluar, jadi kita ambil pick up aja barangnya semua gitu. Tuh, jadi keamanan untuk diri sendiri dan Aman orang-orang sendiri. yang kita sayangin pun terjamin. Terjamin. Ya. Betul. Baiklah kalau kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Baiklah. Ini aku aja langsung ini Tara, langsung tergoda, langsung mau bilang ke anak kantor, kita harus jadi juga. Harus dong. Ingat, banyak Iya, sekali yang betul. bisa berikan loh. Ngirim-ngirim barang sehari tuh bisa keluar 200 berapa produk gitu loh yang Iya. kita kirim. Betul. Iya, itu dia Bayangkan tuh. sekarang kalau ada biaya kirim tadi Mas Didi 1 juta misalnya kan, itu kan lumayan 18%. Betul. Bisa pulang lagi, kembali lagi gitu kan. Penting ini, langsung. Jadi buat teman-teman sobat Itu yang kita bantu. dimanapun Anda berada juga, ini adalah salah satu cara untuk menaikkan jumlah pelanggan atau konsumen Anda juga, dan juga ini adalah cara di mana Anda bisa menghasilkan banyak sekali, kalau kita bilang nggak cuma keuntungan, tapi bisa membantu orang-orang sekitar. Salah Sultan, satunya betul. bersama Tiki tentunya, Betul, ya. betul. Banyak sekali bonus-bonus yang diberikan, guys. Nah, buat Mas Didit, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para UMKM atau entrepreneur muda nih yang lagi berjuang di masa-masa krisis ini agar tetap eksis. Betul. Nah,
untuk kita tetap eksis, jangan lupa tadi, yaitu optimisme kita jangan sampai kendor. Kalau sedih-sedih sedikit, boleh, tetapi jangan kelamaan. Ingat, kita harus bisa mengambil alih kursi driver seat-nya, Ya. dan kita menyadari bahwa kita adalah creator dan kita adalah pengubah untuk nasib kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan ragu untuk ikut webinar-webinar semacam ini, dan kedepannya Pak ya, Tiki kan juga akan terus mendukung kita-kita para UMKM. anak-anak muda yang juga penggiat UMKM juga, agar terus bisa terisi dengan ilmu gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada kesusahan, ingin ditanyakan, bisa langsung mampir ke Instagram saya untuk tanya-tanya. Baiklah, Pak Tubi. Iya. Ya, mungkin buat teman-teman UMKM ataupun pengusaha muda nih, Wah, ada setuju. mungkin sedikit pesan supaya bisa bergabung bersama Tiki. Iya, Keuntungan-keuntungan apa saja Betul, yang Betul. diberikan oleh Tiki Betul. tentunya. Jadi jangan ragu ya, karena ini juga benar-benar free gitu ya. Ya. Untuk supaya semua teman-teman UMKM bisa mendapatkan keuntungan dari di lain penjualan, untuk pengiriman juga ada keuntungan dari situ. Jadi dua-duanya bisa keambil. Tiki Oke. selalu siap untuk masalah distribusi barang para teman-teman UMKM semua. Luar biasa. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Mas Didit Maulana, Pak Tubi, terima kasih atas Sama-sama. waktunya dan informasinya Yap. dan juga ilmunya untuk Mas Didit ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat para Sobat Tiki yang udah menghadiri webinar ini dari awal sampai habis. Buat yang bertanya, selamat, Anda akan mendapatkan banyak sekali bingkisan dari Tiki tentunya ya. Dan kalau begitu, terima kasih juga untuk Grebe yang sudah support dan menjadi tempat kita webinar pada hari ini ya, Mas Angga, terima kasih. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat semua Sobat Tiki yang sudah join webinar dari awal sekali sampai habis. Aduh, sebenarnya nggak pengen habis ya. Pengen banyak sekali yang diobrolin Iya, ya nggak sih. betul. Kalau masalah usaha itu kayaknya ada aja. Ada aja yang pengen ditanyain ya. Bener banget. Yang pastinya jangan pernah patah semangat. Sekali lagi kita harus tetap survive dan harus tetap inovatif walaupun di masa krisis. Kalau gitu, akhir kata saya Tara Budiman. Sampai berjumpa di webinar Tiki berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.